Oke, salam. Semoga Anda diberkati hari ini. Tahukah Anda bahwa salah satu atribut dari Tuhan adalah wonderful? Uh, Dalam bahasa Indonesianya berarti hebat, sangat bagus, dan bisa juga diartikan mengagumkan. Di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Dalam teks Inggris memakai kata wonderful counselor. Jadi wonderful itu memang salah satu atribut dari Tuhan. Di Mazmur 50 Mazmur 50 ayat 2 dikatakan, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Jadi kalau wonderful adalah salah satu dari atribut Allah, artinya apa sih yang Allah lihat selama ini dari dunia ini, dari apa yang Dia ciptakan? Sebetulnya hanya satu yang Dia lihat, yaitu hanya satu yang mengagumkan Dia, yaitu wonderfulnya Dia itu sendiri. Hal yang mengagumkan yang selalu Dia lihat adalah kehebatannya Dia sendiri, keindahannya Dia sendiri. Dia nggak pernah melihat keindahan manusia, karena kita manusia, jelas Alkitab berkata kita manusia berdosa, semua manusia jahat. Allah hanya murka ketika Dia melihat manusia. Itu bisa dilihat di Mazmur 7 kalau salah, atau Mazmur 5. Ya, Allah murka setiap hari dikatakan karena Dia lihat dunia dan manusia yang bertambah dosanya. Kalau manusia bisa membangun hal-hal yang luar biasa, membuat hal-hal yang luar biasa, itu nggak akan membuat Allah kagum, nggak akan membuat Allah mengalihkan pandangannya. Jadi kita manusia nggak usah sombong kalau bisa melakukan ini dan itu. Ya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena kita yang lihat di Yesaya 66 ya. Yesaya 66 ayat 1 dikatakan, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi kamu manusia mau bikin apa sih yang hebat? Kamu mau bikin rumah buat Tuhan yang hebat? Kamu mau bikin tempat apa supaya Tuhan bisa berhenti? Gak ada. Walaupun manusia bisa membangun, jelas dikatakan di sini, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya terjadi. Tapi saudara, ada satu kabar baik dari ayat ini. Di Yesaya 66 ayat 2 dikatakan, tetapi kepada orang inilah aku memandang. Ada satu hal yang bisa mengalihkan pandangan Tuhan dari keindahannya sendiri, dari kehebatannya sendiri. Ya, di Yesaya 66 ayat 2 dikatakan, kepada orang yang tertindas, patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Dalam bahasa Inggris, dalam teks Inggris dikatakan, he who is humble
contrite in spirit and tremble at my word. Jadi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang menyesal di dalam roh, dan gemetar takut ketika dia membaca firman Tuhan. Sebab kita manusia, kita nggak bisa melakukan semua firman Tuhan dengan sempurna, nggak bisa. Kita harus takut ketika kita membaca firman Tuhan. So jadi hari ini apa yang telah kamu buat nggak usah kamu sombongkan. Apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini, pandemi, masalah yang bertubi-tubi, biarin aja lah. Kita manusia diciptakan hanya untuk memuliakan Tuhan dan untuk melihat setiap pekerjaan-pekerjaan tangannya yang ajaib, bukan untuk menyesali hidup. Percayalah, ketika kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyesal dalam roh dan takut akan firman-Nya, kamu akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebab itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Oke guys, sampai jumpa kembali.